Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola permukiman desa menurut Daljuni. Menurut Daljuni, pola pemukiman desa dikelompokkan menjadi 4, yaitu desa yang memanjang mengikuti jalan raya atau mengikuti alur sungai. Kemudian ada pola desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Selanjutnya ada desa yang terpusat dan desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pola permukiman desa mengikuti jalur jalan atau alur sungai. Pola permukiman desa seperti ini terdapat di daerah dataran rendah, di mana pemukiman, sebagaimana contoh pada gambar di sini, akan berkembang sejajar dengan jalan. Dengan arah pengembangan bisa sepanjang jalan atau ke arah belakangnya. Umumnya, pemukiman ini sejajar dengan jalan atau jalan raya yang memotong sungai. Kemudian, jika penduduk bertambah, maka dibuat jalan baru yang mengelilingi desa untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa. Jadi sebagai contoh di gambar ini, pada awalnya desa itu hanya memanjang. Kemudian karena bertambah penduduknya, kemudian mulai dibuat jalan yang melingkar mengelilingi desa. Dan bertambah lagi, kemudian penduduk desa juga mulai banyak yang membangun rumah di luar dari lingkaran jalan itu. Oke, pola permukiman desa menurut Daljuni yang kedua adalah pola permukiman desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Sebagai contoh pada gambar ini nomor 3 merupakan daerah permukiman desa yang dibangun di tepi pantai. Dan arah pengembangannya akan sejajar dengan pantai. Pola permukiman desa yang mengikuti garis pantai ini terdapat di tepi pantai yang landai. Jadi daerahnya daerah dataran dan tidak curam. Jika penduduk bertambah, maka permukiman akan berkembang menyusuri pantai, akan semakin ke kanan ke kiri sejajar dengan garis pantai. Baik, pola permukiman desa menurut Daljuni yang ketiga adalah pola permukiman desa yang terpusat, di mana daerah pemukiman penduduk pada awalnya ada di tengah ini, kemudian semakin berkembang keluar dengan ada satu pusat yang menjadi awal dari desa itu dibentuk. Desa ini biasanya terdapat di pegunungan. Penduduk berasal dari keturunan yang sama. Umumnya warga desa tersebut adalah kerabat atau keluarga. Dan pada bagian tengah desa biasanya terdapat tanda pemusatan bangunan, permukiman, atau bangunan yang lain. Kita ambil contoh pada gambar di atas ini. Desa yang sifatnya terpusat ini, di bagian tengah desa ada bangunan sebagai tanda pemusatan awalnya. Oke, pola permukiman desa menurut Daljuni yang keempat atau yang terakhir adalah pola permukiman desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Sebagai contoh pada gambar, di sini adalah fasilitas yang sudah ada, biasanya ini adalah fasilitas alam. Kemudian pemukiman penduduk ada di tepi fasilitas itu yang kemudian akan berkembang semakin keluar. Pola permukiman seperti ini terletak di daerah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Misalnya adalah mata air, danau, atau waduk. Contoh seperti ini sebagai contoh adalah daerah permukiman desa di sekeliling Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh pola permukiman desa menurut Daljuni.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.